SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang mana dengan taufiknya kita dipertemukan di masjid yang mubarak ini, Masjid Al-Amin, untuk saling menasehati dalam perkara yang paling penting dalam urusan agama kita, tentang menumbuhkan iman di hati. Tentu saja, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, perkara yang berhubungan dengan iman adalah perkara yang paling penting, yang mestinya diutamakan oleh setiap orang yang menginginkan keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat. Bahkan termasuk ciri-ciri orang yang hatinya sehat, hatinya hidup, adalah perhatiannya terhadap perbaikan iman yang nantinya akan memperbaiki kualitas amal lebih besar dibandingkan sekedar memperbanyak amal. Kita ketahui bersama ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang agungnya kedudukan iman. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur atau yang mengingkari keimanan, maka sungguh telah gugur amal-amalnya, binasa amal-amalnya, dan di akhirat nanti dia akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Ya, tentu di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita mengadakan kajian-kajian. Alhamdulillah, kita berusaha mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman manhaj salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan istiqamah di atas manhaj ini sampai di akhir hayat kita. Ya, ini adalah benar-benar nikmat besar, hidayah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa menuntut ilmu dari sumber yang benar. Akan tetapi bersamaan dengan itu kita juga harus memikirkan apa buah dari ilmu yang kita pelajari selama ini. Ya, ilmu agama tentu membuahkan kebaikan bagi kita. Dan kebaikan yang paling penting untuk ditumbuhkan dari belajar ilmu agama atau ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, adalah keimanan. Memperbaiki hati, memperbaiki keikhlasan, membenarkan ittiba kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dalam doa beliau di hadis yang kita kenal,
hadis yang cukup terkenal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Kemudian wa min qalbin la yakhsha'u. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba'u. Yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Belajar tapi tidak meningkatkan iman. Belajar tapi tidak menumbuhkan ketakwaan. Tidak menyempurnakan ikhlas. Ini namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Kata sebagian dari para ulama, ini adalah akibat dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hati yang tidak pernah khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, nafsu yang tidak bisa ditundukkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas akan menghalangi iman di hati manusia, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, semua ini harus menjadi renungan. Apa gunanya kita menuntut ilmu agama kalau tidak membawa hasil? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berilmu dalam Al-Quran bagaimana? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Berarti ilmu itu membimbing manusia untuk takut kepada Allah. Untuk takut kepada Allah. Fihi dalilun ala fadilatil ilmi fa innahu da'in ila khasyatillah. Itu disebutkan dalam tafsir As-Sa'di tentang ayat ini. Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, karena ilmu itu yang memotivasi manusia untuk takut kepada Allah. Nah, yang seperti ini menjadi pemikiran orang-orang yang menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Ketika antum belajar, kita berpikir, sudah sejauh mana ilmu menumbuhkan iman di hatiku, memperbaiki keikhlasanku, menumbuhkan cinta, takut dan berharap kepada Allah. Ini kan buah yang termanis dari belajar tauhid, belajar akidah yang benar, apalagi belajar tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Oleh karena itu, setiap orang yang hatinya benar, hatinya bersih, pasti perhatiannya terhadap perkara-perkara seperti ini lebih besar daripada sekedar memperbanyak amal itu sendiri. Ini seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ighathatul Lahfan. Nah, oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita juga baru melewati bulan Ramadan. Masih terasa hangat-hangatnya. Ya, ini merupakan musim kebaikan yang harusnya banyak menumbuhkan iman, banyak menyempurnakan ketakwaan kita. Harusnya ada bekasnya. Ini juga, ya, setelah berlalunya musim ini harusnya kita bertanya, sejauh mana keimanan kita yang tumbuh dari amal-amal kebaikan, keberkahan-keberkahan, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala secara berlimpah di bulan yang penuh berkah ini. Harusnya kita tanya pada diri kita, ya, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpilih, agar kita benar-benar mengetahui ibadah kita di bulan Ramadan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tidak asing bagi kita pernyataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali, disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, inna thawabal hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan perbuatan baik adalah semangat melaksanakan kebaikan setelahnya.
Maksudnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan harusnya berbekas, menguatkan iman, sehingga menjadikan kita semangat terus mengamalkan kebaikan tersebut. Ini bukti bahwa di hati hamba ini keimanannya benar-benar tumbuh, karena ada buahnya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala kita ketahui bersama menurunkan Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memuji tentang orang-orang yang beriman, dan sekian banyak pujian dalam ayat-ayat Al-Quran tentang masalah ini. Bahkan tingkatan-tingkatan yang tertinggi diraih dengan iman. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka inilah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang paling tinggi kedudukan imannya. Siddiq ini tingkatan setelah tingkatan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dicapai dengan apa? Dicapai dengan iman. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan penjagaan, keamanan, hidayah tergantung dari iman manusia. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu membela, menjaga orang-orang yang beriman. Jadi iman lagi yang menjadi syarat penjagaan dan pembelaan dari Allah. Siapa di antara kita yang tidak butuh penjagaan dari Allah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah? Di dalam kitab Tauhid, antum pernah belajar tentang insyaallah pernah belajar tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, yaitu syirik. Ya. Orang-orang yang beriman dengan benar, yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, syirik, merekalah yang akan mendapatkan keamanan, dijamin aman dari berbagai macam fitnah dunia akhirat. Dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Lihat seperti ini pentingnya iman. Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan iman ini dengan segala kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari sisinya. Waktu salat ya? Ya, kita adzan dulu biasanya. Ya, insya Allah kita adzan dulu, terus kita teruskan nanti setelah itu. Barakallahu fikum. Dunia akhirat, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat dan kedudukan mereka di surga adalah kedudukan yang sangat tinggi, yang diinginkan oleh semua penghuni surga yang lainnya. Nah, oleh karena itulah ini ada di dalam agama kita. Cara untuk meraihnya setelah berdoa, bersungguh-sungguh memohon kepada Allah adalah dengan cara mempelajari Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itulah petunjuk yang mereka bawa. Keimanan yang benar ya. Ini yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita ambil teladan ini dari petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Coba kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu, kalau mereka beriman seperti keimanan yang kalian miliki, yakni para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara iman ini yang paling penting untuk kita ikuti dari jalan mereka.
para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, ya, di awal-awal kajian kita setelah berlalu bulan Ramadan, hendaknya kita mengambil renungan sejenak, waqfah atau waqafat, beberapa bahan renungan untuk perbaikan agama kita. Ya, kita belajar bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan, bukan hanya sekedar untuk kita mengetahui dalil, tapi yang paling penting belajar agama adalah untuk memperbaiki iman di hati kita. Dulu para sahabat di masa-masa menuntut ilmu, para ulama salaf di masa-masa menuntut ilmu, mereka melakukan perbaikan diri, koreksi diri. Pernah dengar pernyataan dari Imam Ad-Daraqutni yang termasuk pernyataan yang terkenal. Beliau mengatakan, "Talabnal ilma li ghairillahi fa aba an yakuna illa lillah." Kami dulu menuntut ilmu bukan karena Allah, yakni keikhlasannya belum sempurna, tapi ilmu itu enggan kecuali membawa kami untuk ikhlas kepada Allah. Ilmu memperbaiki mereka di tengah jalan, karena mereka menjadikan ilmu untuk meluruskan, mengoreksi diri. Ini yang seharusnya kita praktekkan dalam ilmu agama kita. Setelah kita belajar, kita butuh renungkan, kita butuh sentuhkan dengan hati kita, bersihkan kotoran penyakit hati kita. Kan ini tujuannya diturunkan Al-Quran. Ya, orang yang masih punya kebaikan pada dirinya, masa Al-Quran tidak bisa melunakkan hatinya? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Quran di surat Al-Hasyr bagaimana? Walau anzalna hadzal Qur'ana law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, batu yang keras, ya, kamu akan melihatnya tunduk dan pecah karena takut kepada Allah. Kenapa hati orang yang mengaku beriman tidak tunduk dan tidak takut? Ya, orang yang masih punya kebaikan, seandainya dia membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, pasti akan tumbuh rasa takutnya. Al-Quran diturunkan untuk apa? Kalau bukan untuk mengobati penyakit hati manusia, dan penyakit hati yang paling besar adalah penyakit tidak ikhlas, tidak takut kepada Allah, tidak cinta kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, tidak berharap kepada Allah. Ini penyakit hati yang paling besar. Pengobatannya yang paling utama adalah didapatkan dengan membaca Al-Quran dan merenungkannya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sekali lagi kita ingat, ilmu itu akan bermanfaat untuk menyelamatkan kita kalau benar-benar kita mengikuti petunjuknya. Makanya menumbuhkan iman di hati ini termasuk perkara yang sangat dipentingkan dan banyak diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala penjelasannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, karena kita orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya mengambil petunjuk Al-Qur'an untuk memperbaiki perkara yang paling penting ini. Coba kita lihat, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang iman. Ini juga ayat yang insya Allah sering kita dengar dan sering dibahas. Dan antum perhatikan, ketika Allah membuat satu perumpamaan, ini berarti perkara tersebut adalah termasuk perkara yang paling penting dibutuhkan oleh manusia agar mereka memahaminya. Kenapa? Karena Al-Quran itu penjelasannya saja sudah sangat jelas. Ditambah lagi dengan perumpamaan supaya manusia lebih
memahaminya lagi. Berarti ini hanya menyangkut perkara-perkara yang berhubungan dengan tauhid, prinsip-prinsip dasar agama, ya, sebab-sebab yang paling utama untuk memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti perkara iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim tentang perumpamaan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha." Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, kalimat thayyibah ini adalah kalimat iman. Atau bisa diartikan semua kalimat-kalimat yang baik dalam Islam, yakni kalimat ikhlas, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, yakni kalimat iman kesimpulannya. Kalimat yang baik ini perumpamaannya adalah seperti pohon yang baik. Ciri-ciri pohon yang baik itu asluha thabit, akarnya menancap kuat di dalam tanah. Dalam hal ini hati kita. Jadi iman itu kuat di dalam hati. Kemudian cabang-cabangnya menjulang ke langit. Batangnya, rantingnya tumbuh ke atas, menjulang ke langit. Kemudian pohon ini tu'ti ukulaha, akan mengeluarkan buah-buahnya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah perumpamaan pohon iman. Jadi buah-buahnya akan tumbuh kalau terpenuhi ciri-ciri yang disebutkan di ayat ini. Ada akar yang kuat menancap di dalam hati, ada batang keimanan yang tumbuh, maka buahnya jelas ikhlas dalam beribadah, khusyuk dalam sholat, takut kepada Allah, selalu merasakan pengawasannya, hanya berharap kepada Allah, bersandar. Masya Allah, kalau orang yang punya keimanan seperti ini dalam hatinya, semua permasalahannya sudah selesai. Ketika dia sholat, Allah mudahkan dia untuk ikhlas. Ketika dia beramal, mudah untuk ikhlas. Ketika dia sholat, dimudahkan untuk khusyuk. Ketika dia membutuhkan sesuatu, dia hanya minta kepada Allah, tidak bersandar kepada makhluk. Ya, dia akan mudah bersedekah, dia akan mudah berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua sifat-sifat utama yang disebutkan di dalam Al-Quran, kan itu semua merupakan buah daripada iman. Nah, sekarang kita perhatikan perumpamaan ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana hakikat iman yang sesungguhnya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memang menurunkan petunjuk ayat-ayat Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk, karena dibuat perumpamaan yang demikian gampang kita fahami, karena contohnya ada dalam kehidupan kita yang nyata. Orang mengetahui pohon yang ditanam, entah di halaman rumahnya atau di taman, ya, atau di mana saja, di kebun misalnya. Kita menyaksikan pohon. Pohon itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik, apalagi berbuah, kalau tidak ada proses untuk menanam pohon tersebut dengan sebaik-baiknya, kemudian menjaganya, membersihkan tanaman-tanaman yang mengganggu, ada pengairannya. Masya Allah, kalau sudah kita lakukan semua ini, insya Allah buahnya pun akan keluar dan buahnya manis. Mungkin ada sebagian pohon yang berbuah tapi tidak maksimal. Ini juga berarti ada yang kurang. Ini semua perumpamaan ini untuk menyadarkan kepada kita bahwa iman itu
supaya bisa berbuah sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat ini, yaitu maka kita harus lakukan upaya untuk menumbuhkannya. Jadi hal-hal yang memang perlu kita perbaiki dalam iman kita itu harus kita lakukan, harus kita mulai. Kalau tidak, kapan akan tumbuh buahnya? Contoh sederhana saja, misalnya Al-Quran. Kita baca Al-Quran berkali-kali. Kemarin di bulan Ramadan mungkin ada yang menghatamkannya sampai lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sekarang yang telah melakukan ini bertanya, setelah itu apa yang terjadi setelah dia menghatamkan Al-Quran? Perubahan yang ada pada dirinya apa? Apakah sebelum dia membaca Al-Quran dan setelah membacanya sampai selesai ada perubahan atau ada peningkatan? Kalau tidak ada peningkatan, ya berarti kan dia cuma sekedar membaca, lewat begitu saja. Kan pernah dengar tentang orang-orang yang menyimpang dalam Islam yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka itu rajin membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokannya, tidak masuk ke hatinya. Karena dia membaca Al-Quran tidak ada perenungan, hanya buru-buru ingin menyelesaikan. Bagaimana Al-Quran memberi manfaat kepada dirinya? Bagaimana Al-Quran menumbuhkan iman? Bagaimana akar pohon imannya dijadikan semakin kuat, menancap di dalam hatinya, sementara hatinya tidak tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Akhirnya Al-Quran tidak menumbuhkan iman. Akhirnya setelah dia membaca Al-Quran hatam berkali-kali, tidak ada peningkatan. Sebagian ulama salaf mengatakan apa? Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknat dia, karena dia tidak mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran. Ini padahal sebaik-baik petunjuk telah diturunkan di dalam Al-Quran. Tapi siapa yang memanfaatkannya untuk menumbuhkan iman? Berarti cara kita membaca Al-Quran harus ditingkatkan. Kan sudah kita bahas tadi. Ciri-cirinya orang yang hatinya bersih itu, perhatian mereka terhadap peningkatan kualitas amal lebih daripada sekedar perbanyak amal. Salat, ya, kita melaksanakan salat. Kita pikirkan bagaimana cara salat kita supaya lebih khusyuk. Di samping kita perbaiki iman, kita perbaiki hati, kita mulai coba merenungkan zikir-zikir salat, kita pelajari agar kita bisa pahami maknanya, supaya salat kita semakin meningkat. Jangan sekedar menambah. Ya, orang yang beriman itu perhatiannya terhadap kualitas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dasarnya. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang ahsan, yang paling baik. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah tidak mengatakan aktsar, yang paling banyak, karena kalau paling banyak tidak berkualitas, seperti buih di lautan. Makanya membaca Al-Quran yang paling baik sama dengan berzikir yang paling baik. Itu adalah berzikir yang lisan dan hati itu kompak. Lisannya mengucapkan, hatinya merenungkan, supaya hatinya jika ada kotoran penyakitnya akan dibersihkan, supaya hatinya akan dengan dia semakin membaca Al-Quran semakin tumbuh imannya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, tilawatul Qur'ani tatanawalu tilawata lafzihi wa maknahu. Yang namanya tilawah Al-Quran itu meliputi membaca lafadznya dan merenungkan maknanya. Kata beliau, wa tilawatul makna afdalu min mujarradi tilawatil lafzi. Dan membaca Al-Quran dengan paham maknanya ini lebih utama dari sekedar membaca lafadznya. Wa ahluha hum ahlullah. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan paham maknanya, inilah ahlinya Allah.
orang yang istimewa di sisi Allah yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Qur'an, mereka inilah orang-orang yang istimewa dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ahli Al-Qur'an? Kata Ibnu Qayyim di sini, orang yang membaca dan faham. Sehingga setiap dia baca Al-Qur'an, hatinya tersentuh, imannya akan meningkat. Kotoran hatinya akan bersih. Ya, ingat kebaikan-kebaikan itu ditampung di hati. Ya, makanya hati ini perlu dibersihkan dan dijaga agar dia bisa menampung kebaikan. Dan untuk itulah Al-Quran diturunkan, untuk mengisi hati manusia dengan kebaikan. Al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Pernyataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hati manusia itu adalah wadah tempat menampung. Dan sebaik-baik hati adalah yang paling luas tampungannya terhadap kebaikan. Yang paling luas kapasitasnya menampung kebaikan. Makanya ini menjadi perhatian bagi kita semua, ya, agar kita memulai belajar agama, kita tahu apa yang perlu kita perbaiki. Pastinya kita semua, ya, kalau kita jujur kita akan mengakui salat kita mungkin banyak kita lakukan. Setelah salat 5 waktu ada yang salat sunnah-sunnah yang lain dikerjakan. Tapi coba perhatikan berapa banyak dari salat-salat yang kita lakukan yang kita sudah bisa lakukan dengan khusyuk, tidak terganggu pikiran kita ke sana kemari. Khusyuk ini masalah besar. Kata para ulama, khusyuk adalah ruhnya salat. Jadi salat tanpa khusyuk seperti apa? Seperti bangkai. Ya. Nah, sekarang perkara yang paling penting ini jawabannya ada di mana? Kan di dalam agama, iya kan? Petunjuk untuk memperbaiki khusyuk kita dari mana kita ambil? Dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang sudah belajar Al-Qur'an, belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian lama, kenapa belum terlihat nyata perbaikan khusyuk dalam salat kita? Masalah ikhlas juga seperti itu. Masalah merasakan pengawasan Allah waktu kita sendirian juga seperti itu. Semua masalah-masalah ini kan jawabannya ada dalam agama kita. Berarti jawabannya sudah ada, kita yang kurang bersungguh-sungguh mengambil manfaatnya untuk perbaikan diri kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ingat Al-Quran itu dan sunnah Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya itu seperti air hujan untuk menyuburkan hati kita. Ya, ada kotoran dibersihkan, ada yang tandus disuburkan agar bisa menumbuhkan kebaikan. Ini juga perumpamaan yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardon." Sesungguhnya permisalan atau perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Subhanallah, tidak ada yang lebih indah daripada petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Seandainya kita bisa benar-benar memanfaatkannya, merenungkan isinya untuk menumbuhkan keimanan dan kebaikan-kebaikan di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Ya, karena waktu juga yang membatasi kita, maka ini sebagai kajian awal dari insyaallah rangkaian kajian yang nanti kita akan laksanakan besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan beberapa sesi yang diantara pembahasannya ada yang merupakan kelanjutan dari kajian yang kita adakan di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Insyaallah cukup sampai di sini dan kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada yang ingin disampaikan, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita melaksanakan salat Isya.
Ada ya? Hah? Oh, tulis ya. Ya, mungkin yang dari ummahat yang ingin menulis pertanyaan silakan. Ada pertanyaan di sini, pertanyaan yang sangat baik sekali. Bagaimana cara hati agar menjadi ihsan? Barakallahu fiik, semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua. Hati menjadi ihsan. Ihsan itu kan kita tahu maknanya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis Jibril yang terkenal. Ihsan, kata Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan yaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya, maka kalau kamu tidak melihatnya maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha melihatmu. Jadi ihsan menurut penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu sama dengan kedudukan muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah. Ya, tentu yang paling tinggi dia merasakan seperti melihat Allah ketika beribadah. Kemudian yang kedua yaitu dia merasakan Allah Maha melihatnya. Nah, beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan di antara sebab utama yang memudahkan kita untuk meraih ihsan tentu setelah berdoa kepada Allah. Karena ingat, kunci segala kebaikan itu yang pertama pasti berdoa kepada Allah. Minta sungguh-sungguh kepada Allah karena semua kebaikan ada di tangannya. Jadi semua kiat kebaikan itu pasti yang pertama adalah doa. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, inna du'a miftahu kulli khairin. Sesungguhnya berdoa itu adalah kunci untuk membuka semua kebaikan. Kemudian berikutnya adalah kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dengan merenungkan makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, yang berhubungan dengan penglihatan Allah, pengawasannya, pengetahuannya. Ya, seperti nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib. Innallaha kana 'alaikum raqibah, Maha mengawasi. Ya, Ar-Raqib mengawasi. Membuahkan salah satu dari buah termanis dari iman yaitu muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah. Orang yang memahami Allah itu Maha mengawasi, Maha melihat, Maha mengetahui apapun yang tersembunyi dalam dirinya. Semakin dia renungkan ini, maka rasa diawasi oleh Allah akan tumbuh pada dirinya sehingga dia akan takut berbuat maksiat meskipun dia sendirian. Ini termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang sahih, seperti sabda beliau, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ketika kamu di depan orang lain maupun sendirian. Rasulullah SAW pernah mengajarkan dalam doa di dalam hadis yang sahih, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu, baik ketika saya sendirian maupun ketika disaksikan orang lain. Ini semua amalan hati dan buah iman. Dan sudah kita bahas tadi, iman itu akan tumbuh dengan kita membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Apalagi ayat-ayat yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menjelaskan tentang sempurnanya pengawasan Allah. Ya, ini seperti penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Jadi nama Allah Ar-Raqib, Maha mengawasi, Asy-Syahid, Maha mempersaksikan, Maha melihat, Maha mengetahui, ini dengan izin Allah kalau kita baca dan kita renungkan akan membuahkan atau menumbuhkan rasa merasakan pengawasan Allah, yang ini merupakan wujud dari kedudukan ihsan. Nah, Afwan Ustaz, bagaimana cara membentengi diri dari pemikiran liberal di kampus? Ya, barakallahu fiik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan penjagaannya dalam kebaikan bagi antum yang bertanya dan bagi kita semua. Ya, pemikiran liberal di kampus atau dimanapun juga, ya mungkin di kampus mungkin tersebar, apalagi mungkin mudah masuk begitu ya.
berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Dan ingat, sudah kita sebutkan tadi, perlindungan dari Allah itu kita dapatkan setelah kita berdoa kepada Allah. Juga tidak kalah pentingnya adalah tadi menguatkan benteng iman kita, karena orang yang imannya benar tadi disebutkan ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan, penjagaan, pembelaan dari Allah. Ya, pemikiran bisa masuk, mungkin kita berusaha menghindari bergaul dengan orang-orang yang punya pemikiran buruk, tapi tiba-tiba masuk di medsos, melalui medsos masuk ke handphone kita misalnya, atau masuk ke akun Facebook kita misalnya, tanpa bisa kita cegah, akhirnya dibaca, akhirnya terpengaruh. Naudzubillahi min dzalik. Ya, tipu daya syaitan kita ketahui. Nah, makanya hal-hal yang seperti ini perlu kita waspadai. Ya, tentu setelah kita berdoa kepada Allah, kita berusaha untuk tidak membaca atau mengikuti berita-berita atau syubhat-syubhat yang berhubungan dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini. Kalau ada, segera kita cari jawabannya. Jangan sampai menempel di hati kita. Naudzubillahi min dzalik. Karena kita tahu sifatnya syubhat itu, kata para ulama apa? Inna syubhata khattafa wal quluba dha'ifa. Syubhat itu mudah menyambar, sementara hati manusia lemah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala keburukan. Amin. Cara mengatasi lelah, kesulitan dalam menuntut ilmu maupun mengamalkannya sehingga membuat kita semakin semangat, bukan menjadi jenuh dan bosan. Iya. Pertanyaannya, ini juga pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan penjagaannya bagi antum dan kita semua. Bosan atau lelah dalam menuntut ilmu. Ya, dalam kehidupan kita di dunia, sesuatu yang membosankan itu apa? Kehidupan kita sehari-hari tidak menyenangkan, berat dilakukan, kita paksa diri kita, akhirnya lama-lama bosan. Ilmu agama, apakah bisa menjadikan orang bosan dan lelah? Jawabannya bisa, kalau orang tersebut tidak memahami hakikat ilmu ini sesungguhnya. Kalau secara dalil, menuntut ilmu agama disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW atau derajatnya hasan. Majelis ilmu disifati sebagai apa? Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Kira-kira orang akan bosan berada di taman-taman surga? Di taman biasa saja orang tidak bosan, senang, apalagi taman-taman surga. Berarti yang menjadikan orang, sebagian orang malas beragama, bosan beragama, itu karena dia tidak merasakan hakikat kebaikan agama ini. Kalau dia merasakannya, maka dia tidak akan pernah merasa bosan dengan agamanya. Sekarang manusia terhadap makanan enak, apakah dia pernah bosan? Tidak. Makan hari ini kenyang, besok cari lagi. Karena sesuatu yang nikmat. Nah, agama ini lebih nikmat bagi hati manusia dibandingkan makanan yang paling enak pada tubuh manusia, seandainya kita merasakan hakikatnya. Ya, oleh karena itulah yang kita butuhkan di sini setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaikan iman, karena iman itu akan menjadikan kita merasakan lezatnya ketaatan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan kelezatan iman. Man radiya billahi rabban, orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb, sembahan satu-satunya, kepada Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Jadi perlu kita perbaikan iman kita. Nah, sekarang dalam proses perbaikan tersebut kita harus memaksa diri dulu. Contoh sekarang, kalau tubuh kita normal, kita tidak akan bosan makanan yang enak, minum-minuman yang enak. Satu saat kita diberikan makan, kita rasa tidak enak. Oh, berarti tubuh kita sedang sakit. Ketika proses untuk menyembuhkan sakit ini, kita perlu memaksakan diri dulu, makan makanan yang bergizi, makan obat dulu. Kalau sudah sembuh, insya Allah perasaannya akan kembali seperti semula. Maka demikian pula berislam, untuk awal-awalnya kita berjuang dulu menundukkan hawa nafsu,
kita paksa diri kita dulu untuk menuntut ilmu. Tadi sudah kita sebutkan para sahabat menuntut ilmu di awal-awalnya mereka juga tidak maksimal. Akhirnya Allah berikan perbaikan pada iman mereka, pada ikhlas mereka di tengah perjalanan menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah, baik, cukup ya. Sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.